Jadi gini, kemarin aku ada jumpa postingan di Instagram, nama Instagramnya itu @benarparong. Di sana tertulis, bikin merinding, prestasi pendidikan Indonesia di dunia nomor 2 paling tidak jujur. Kaget dong, kok bisa gitu? Nah, inti dari postingan itu adalah Indonesia menempati peringkat kedua dalam ketidakjujuran akademik di dunia, dengan 16,73% mahasiswa terlibat dalam praktik tersebut. Peringkat pertama diduduki oleh Kazakhstan dengan 17%, sementara Irak berada di posisi ketiga dengan 12,94%. Penelitian ini dilakukan oleh 2 peneliti asal Republik Ceko yang menganalisis jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2017. Mereka menemukan bahwa banyak artikel akademik dari Indonesia diterbitkan di jurnal predator, yaitu publikasi yang tidak mengikuti proses per-review yang ketat dan lebih mementingkan profit atau keuntungan finansial. Berarti, banyak karya akademik dari Indonesia terindikasi ketidakjujuran seperti plagiarisme, publikasi di jurnal predator, atau manipulasi data. Untuk memastikan lebih lanjut, saya pun mencari data dari berbagai sumber di internet dan lihat apa yang saya temukan. Negara rugi 1,6 triliun akibat korupsi sektor pendidikan. Pendidikan masuk 5 besar sektor terkorup di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ini terjadi? Di sini saya tidak akan bercerita banyak tentang data di dalam dunia akademik. Mungkin dosen dan peneliti seringkali diwajibkan mempublikasi sejumlah karya ilmiah untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau sertifikasi. Hal ini mendorong mereka memilih jalan pintas dengan menggunakan jurnal predator. Saya tidak akan membahas tentang hal itu, tapi saya ingin bercerita tentang kegelisahan saya, pengalaman saya selama bersekolah selama ini dari SD hingga perguruan tinggi. Sebenarnya, saya sudah lama memperhatikan dan meneliti ini, dan baru ada kesempatan mengutarakan opini saya tentang ini di sini. Oke, selama bersekolah, saya menemukan banyaknya teman saya, bahkan ada oknum guru yang menormalisasikan kegiatan mencontek, khususnya saat ujian. Bahkan, semakin bertambahnya usia, mahasiswa yang harusnya tingkat kedewasaan dan pemikirannya yang lebih matang dan berkembang, malah menurut saya makin menurun. Kenapa? Karena mereka malah makin berani bahkan saat ujian mencontek dengan mencari jawaban lewat handphone. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah tekanan untuk meraih nilai tinggi atau lulus dengan predikat baik. Banyak siswa yang merasa bahwa prestasi akademik adalah ukuran utama keberhasilan, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk mencapainya. Selain itu, budaya asal lulus dan kurang penegakan aturan yang tegas terhadap pelanggaran akademik turut memperparah masalah ini. Penyebabnya tentunya ada banyak sekali, seperti tekanan untuk berprestasi. Banyak siswa, mahasiswa, dan bahkan dosen menghadapi tekanan untuk mencapai nilai atau gelar tertentu. Hal ini sering datang dari keluarga, institusi, atau masyarakat yang menganggap nilai tinggi atau gelar akademik adalah ukuran utama kesuksesan. Kurangnya penegakan hukum. Sistem pendidikan di Indonesia itu seringkali tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, seperti plagiarisme atau penggunaan jasa joki skripsi yang marak sekarang ini. Sistem pendidikan yang kurang mendukung, fokus pada ujian dan hafalan. Sistem pendidikan di Indonesia seringkali lebih menekankan pada hasil ujian daripada pengembangan pemikiran kritis atau kreativitas. Akibatnya, siswa merasa perlu mencontek atau mencari cara lain untuk lulus. Kurangnya persiapan. Malas belajar. Sebagian siswa mencontek karena tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian atau tugas. Keterbatasan waktu membuat banyak anak muda yang merasa kesulitan mengatur waktu antara belajar, aktivitas lain, dan juga kehidupan pribadi, sehingga mereka mengandalkan mencontek sebagai solusi yang cepat. Takut gagal. Rasa takut akan kegagalan atau ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan membuat anak muda memilih mencontek daripada mencoba dengan kemampuan sendiri. Mereka lebih takut nilai mereka turun di hadapan orang tua atau guru dibandingkan turunnya nilai mereka di mata Tuhan. Jadi, sampai kapan kebiasaan ini terus terjadi? Dan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia? Saya sekarang kuliah baru mulai semester 4, dan saya punya beberapa pemikiran setelah melewati masa belajar selama saya hidup hingga detik ini. Presentasi full text. Kita jujur-jujuran aja. Ketika presentasi kita hanya membaca teks dan nggak tahu inti bahasan yang dibawa. Udah gitu,
Makalah hasil copy Google. Bukti nyata, sekelas mahasiswa tidak mampu membaca data. Kita tidak bisa menyampaikan kesan orang lain, dalam tanda kutip, hasil kopas, apalagi menyampaikan ide sendiri. Bayangkan aja, presentasi full text itu dilakukan oleh mahasiswa jurusan pendidikan. Lemah analisa kalimat. Ini adalah teks yang dirilis oleh World Bank, dalam artian buta huruf. 55% anak umur 15 tahun itu bisa membaca, tapi tak paham dengan apa yang dibaca. Lebih tepatnya buta huruf fungsional. Banyak anak Indonesia sangat lemah dalam analisa kalimat. Jatuhnya, mereka cuma berpatok tentang hafalan dari pengertian sesuatu, namun bingung dalam mendeskripsikan secara pribadi. Bimbel hanya untuk ujian. Bimbingan belajar yang diajarkan hanya soal-soal untuk menghadapi ujian, bukan benar-benar bimbingan belajar. Apalagi udah jadi rahasia umum, beberapa tempat les punya bocoran soal, jadi cuman hafalin soal plus jawaban. Sistem yang kurang efektif, ujian nasional atau apapun itu namanya sekarang, menurutku itu kurang berguna karena banyak manipulasi data untuk kepentingan akreditasi yang belum pantas untuk lanjut pun diluluskan. Fokus menghafal tanpa pemahaman. Kebanyakan belajar itu menghafal titik. Paham nggak paham itu urusan kesekian. Sedikit yang diajarkan untuk berpikir kritis. Sedikit yang diajarkan untuk realistis di lapangan. Bahkan beberapa yang diajarkan itu terasa tidak relevan. Tak selalu ranking 1 itu pintar. Ranking atas tak selalu tanda mengerti. Tapi hafal. Tak selalu yang ranking 1 itu paham dengan apa yang dipelajari. Kurang profesional guru. Pengajar banyak yang malas, mungkin karena gajinya kecil atau spesifikasi rendah, entah yang mana sebab akibatnya, semua berimbas ke kualitas muridnya. Kurangnya menghargai dan dihargai, tak terbiasa menghargai dan dihargai. Banyak orang kita meremehkan apa yang dikerjakan orang lain, dan tolong normalisasi membaca dan belajar dimanapun, kan nggak mengganggu kenyamanan bersama, mentang-mentang suka baca buku di waktu luang malah dianggap pintar, or at least sok pinter. Mirisnya, mayoritas banyak pemikiran kayak gini. Jujur itu sok alim, belajar itu sok pintar, dan menjawab pertanyaan itu sok tahu. Intinya, kita itu nggak kekurangan orang pintar, tapi kita krisis etika dan moral. Bayangkan, kalau etika dan moral negara kita ini bagus, nggak ada korupsi, nggak ada siswa yang nyontek. Mencontek itu adalah awal mula bibit korupsi terbentuk. Sebenarnya, pendidikan bukan hanya soal angka atau gelar, tetapi juga membentuk generasi yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Mencontek bukan hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan generasi yang kurang menghargai proses belajar dan integritas. Patah hati dengan sistem pendidikan di Indonesia menurutku adalah kalimat paling jujur untuk saat ini. Peringkat kedua dalam ketidakjujuran akademik adalah peringatan keras bagi bangsa Indonesia. Sistem pendidikan dan budaya akademik harus segera dibenahi untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur dan berintegritas serta bermoral. Keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari jumlah lulusan atau publikasi ilmiah, tapi dari sejauh mana kita menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika dalam pendidikan. Untuk kamu yang merasa patah hati dengan sistem pendidikan di Indonesia, tetap semangat, ubah diri sendiri dulu, benahi pelan-pelan, mulai dari kebiasaan diri sendiri. Jujur, saya juga mulai takut terbawa arus dengan sistem dan kebiasaan yang kurang bagus ini. Video ini khusus saya buat untuk pengingat saya, dan mungkin untuk kalian juga yang merasa kegelisahan yang sama seperti saya. Ingat, prestasi sejati bukan tentang hasil, tapi usaha jujur untuk mencapainya. Tetap semangat, oke?